Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrolana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan teknologi pembelajaran, istilah pembelajaran, mengajar, skill pembelajaran, pendidikan, guru, dan juga sistem pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan teknologi pembelajaran. Tujuan teknologi pembelajaran di sini untuk memecahkan suatu masalah dan juga untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Nah, dengan teknologi pembelajaran kita bisa belajar dengan efektif dan juga efisien. Karena apa? Dengan menggunakan proyektor, seorang siswa itu akan lebih mudah untuk memahami suatu yang telah dipelajari. Nah, di sini yang kedua ada pengertian belajar. Pengertian belajar ini ada sebagian orang yang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi. Yang disebut dengan informasi di sini adalah seperti ketika seorang guru menjelaskan di dalam kelas itu adalah yang dinamakan informasi. Dan materi ini adalah isi buku apa yang mau disampaikan. Nah, belajar di sini ini adalah sebagai latihan. Sebagai latihan bagaimana seorang itu supaya bisa mengetahui sesuatu yang ia belum ketahui. Nah, contohnya apa? Seorang itu kan awalnya tidak tahu apa-apa. Nah, akhirnya dengan belajar, seorang itu bisa membaca, bisa menulis, dan lain sebagainya. Nah, dan juga belajar di sini adalah sebagai latihan proses. Ini proses untuk memperoleh pengetahuan dan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku, kepandaian. Jadinya kenapa kok berubah tingkah laku? Nah, awalnya kan kita biasa ya, masih belum tahu apa-apa, jadinya tingkah laku kita ya kurang baik gitu. Dengan belajar kita akan akhirnya mendapatkan pengetahuan. Nah, dengan mendapatkan pengetahuan ini kita bisa merubah tingkah laku kita yang tidak baik bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, dan juga bisa merubah kepandaian, kebodohan menjadi kepandaian. Jadinya kita kan awalnya masih belum tahu apa-apa, akhirnya dengan belajar kita bisa tahu. Nah, akhirnya kita dari kebodohan akhirnya bisa berubah menjadi kepandaian. Nah, di sini juga ada sebagian belajar yang berasal dari pengalaman seseorang yang berhubungan dengan beberapa ranah. Yang pertama ada kognitif. Nah, kognitif ini merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran yang terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Yang kedua di sini ada efektif. Nah, efektif ini merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan. Jadinya dengan efektif ini kita ketika belajar menemukan perasaan atau emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, terus partisipasi, penilaian sikap, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga ada psikomotorik. Motorik. Yang disebut dengan psikomotorik ini apa? Yang disebut dengan psikomotorik ini yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani yang terdiri dari persepsi,
Terus ada juga kesiapan. Nah, jadi apa kesiapan itu, apa kesiapan? Nah, seseorang yang mau melakukan sesuatu apapun jadinya butuh kesiapan. Jadinya apa? Orang kalau sudah ada persiapan, jadinya itu akan lebih apa? Kalau sudah siap untuk melakukan sesuatu itu akan berjalan dengan lancar. Nah, di sini yang kedua, yang pertama, yang ketiga, yang kedua ini sudah ada pengertian belajar ya. Yang ketiga di sini ada pengertian mengajar. Mengajar. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang pengertian belajar. Pengertian belajar dan mengajar dan belajar itu dua peristiwa yang berbeda, akan tetapi antara keduanya terdapat suatu hubungan yang erat. Bahkan antara keduanya ini terjadi kaitan dan interaksi satu sama lain. Nah, bagi kaum konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari seorang guru ke murid, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kan kadang sekarang untuk belajar itu kan mudah ya, bisa menggunakan teknologi, juga bisa dengan melalui buku gitu. Jadinya belajar itu sebenarnya tergantung dari orangnya ya, asalkan punya kemauan yang tinggi. Jadinya belajar itu tidak hanya ketika di dalam kelas, tetapi meskipun di luar kelas, asalkan sudah ada kemauan itu pasti bisa. Nah, jadi mengajar itu berarti partisipasi dengan pengajar dalam bentuk pengetahuan atau satu bentuk belajar sendiri. Nah, menurut Omar Hamalik, mengajar memiliki beberapa definisi penting. Di antaranya mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik atau murid di sekolah. Jadinya mengajar itu memberikan pengetahuannya terhadap orang lain, karena kan seorang pendidik itu kan masih belum tahu tentang ini. Jadinya seorang guru itu tahu tentang ini. Jadinya sesuatu yang ia ketahui itu harus dialirkan terhadap siswanya, harus diberikan terhadap mahasiswanya gitu. Supaya apa? Supaya siswa tersebut bisa mengetahui juga apa yang belum ia ketahui. Selanjutnya di sini ada guru, yang keempat. Guru. Nah, guru ini gugu dan ditiru gitu ya. Yang dimaksud dengan gugu itu apa? Nah, yang dimaksud di gugu itu ialah segala sesuatu yang disampaikan senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua muridnya. Nah, sedangkan yang ditiru, gugu dan ditiru. Nah, yang dimaksud dengan ditiru, seorang guru harus menjadi suri tauladan bagi semua muridnya. Supaya apa? Supaya murid itu mencontoh seorang gurunya ini. Nah, seorang guru ini merupakan ibu kedua. Karena apa? Seorang guru ini
yang memberikan sesuatu hal yang belum kita ketahui. Guru ini sebagai fasilitator supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuan secara optimal. Nah, di sini juga ada peran dan fungsi guru. Para pakar pendidikan di Barat telah melakukan penelitian tentang peran guru yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji. Nah, adapun peran-peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru itu adalah sebagai pendidik yang menjadi tokoh atau panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Nah, kan seorang guru itu sudah menjadi panutan. Jadinya seorang guru itu harus mempunyai kualitas tertentu yang mencangkup seperti tanggung jawab, terus berwibawa, juga disiplin seperti itu. Jadinya seorang guru itu harus berwibawa dan juga mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang telah ia ambil. Nah, selanjutnya di sini ada guru sebagai pengajar. Nah, peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru maupun kemampuan verbal dan juga tingkat kebebasan. Nah, selanjutnya di sini juga ada guru sebagai pembimbing. Nah, seorang guru ini juga merupakan sebagai pembimbing. Karena apa? Seorang guru ini yang menentukan keberhasilan muridnya. Entah muridnya ini ke belakangnya mau dijadikan apa. Jadinya seorang guru itu harus mempunyai tujuan. Dan juga guru itu harus dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar ini tidak hanya secara jasmania, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Nah, selanjutnya di sini adalah guru sebagai pemimpin yang keempat. Sebagai pemimpin. Nah, seorang guru ini ada sebagai pemimpin. Nah, karena sudah sebagai pemimpin, jadinya seorang guru itu harus mempunyai kepribadian yang baik dan juga mempunyai pengetahuan. Karena apa? Seorang pemimpin ini adalah imam. Jadinya seorang guru itu adalah imam bagi siswinya. Nah, karena sudah menjadi imam, jadi seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan. Supaya apa? Supaya bisa memimpin siswinya dengan baik. Nah, dan selanjutnya yang kelima, guru sebagai pengelola pembelajaran.
Nah, karena seorang guru adalah merupakan sebagai pengelola pembelajaran, jadinya guru itu harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambahkan pengetahuan. Karena apa? Seorang guru dituntut menambah pengetahuan seperti sekarang. Jadi seorang guru itu harus mengikuti, karena sekarang ini sudah zaman jadinya seorang guru itu harus mengikuti zaman. Jadinya seorang guru itu harus bisa menggunakan kayak sekarang ya, bisa dengan alat-alat teknologi. Nah, selanjutnya juga ada yang keenam, guru sebagai model dan teladan. Model dan teladan. Sini. Nah, jadinya seorang guru itu merupakan model dan juga teladan bagi peserta didiknya, baik peserta didik maupun masyarakat yang yang menganggap ia sebagai guru gitu. Dan selanjutnya yang ketujuh, guru sebagai masyarakat. Jadi seorang guru itu juga merupakan masyarakat ya. Nah, jadinya seorang guru karena sudah juga sebagai masyarakat, jadinya seorang guru itu juga harus berbaur dengan masyarakat. Jangan hanya berbaur sama peserta didik. Baik berbaurnya itu melalui olahraga atau yang lain gitu ya. Terserah gurunya ini mau berbaur mau melewati apa gitu ya. Asalkan sudah berbaur juga dengan masyarakat. Karena apa? Biar tidak kaku. Yang selanjutnya yang kedelapan, guru sebagai administrator. Nah, guru itu tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, yang terakhir di sini adalah guru sebagai penasehat. Nah, jadi guru itu juga sebagai penasehat bagi peserta didiknya. Meskipun seorang guru ini tidak mempunyai keahlian yang khusus, tidak mempunyai pembelajaran yang khusus untuk menasehati, tetapi seorang guru ini harus menguasai juga tentang penasehat, karena guru ini sebagai penasehat. Nah, selanjutnya juga ada pendidikan. Pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, juga kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik di masyarakat, bangsa, dan juga bernegara. Nah, jadinya pendidikan ini juga penting. Karena apa? Dengan pendidikan ini kita belajarnya lebih nyaman. Karena dengan pendidikan ini kita belajarnya lebih efektif ya, dengan pendidikan. Selanjutnya ada pengajar.
Jadinya di dalam pendidikan itu harus ada pengajar. Pengajar ialah seorang guru yang harus memberikan ilmunya terhadap peserta didiknya. Yang selanjutnya ada skill. Skill ini apa? Skill ini adalah akal manusia, otak manusia. Jadinya skill ini adalah kemampuan manusia untuk menggunakan akalnya dalam memahami lingkungannya, merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia belajar. Dengan belajar, manusia menjadi mampu melakukan perubahan dalam dirinya. Dan memang sebagian besar perubahan dalam diri manusia merupakan akibat dan aktivitas belajar. Nah, oleh karena itu, sangat wajar apabila belajar merupakan konsep kunci dalam setiap kegiatan pendidikan. Ini berarti bahwa tanpa belajar, kegiatan pendidikan pun tidak punya makna, bahkan mungkin tak akan pernah ada. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran ini adalah proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik yang dilakukan antara guru dan murid maupun murid dengan murid untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya ada sistem pembelajaran. Yang terakhir ya, sistem pembelajaran. Sistem pelajaran. Nah, di sini ada sistem dan juga pembelajaran. Sistem ini sendiri adalah merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan, yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai satu tujuan. Nah, dengan pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan yakni membelajarkan siswa. Nah, sistem pembelajaran. Nah, yang selanjutnya di sini ada komponen-komponen sistem pembelajaran. Komponen-komponen. Di sini komponen-komponen sistem pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan ini merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran. Karena apa? Dengan tujuan ini mau dibawa kemana siswanya, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semuanya itu tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jadinya tujuan ini sangat penting ya, karena ini menunjukkan keberhasilan siswanya. Ini tujuan ini memang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena apa? Supaya nanti Dan selanjutnya di sini ada isi dan materi atau materi. Nah, isi dan atau materi ini merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konsep tertentu, konteks tertentu, materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Nah, karena memang dalam pelajaran itu memang harus ada materi. Nah, materi ini apa? Yang mau disampaikan terhadap peserta didik, yang mau diajarkan terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga, alat dan sumber. Alat ini juga mempunyai peran yang penting ya bagi dalam pembelajaran. Karena apa? Meskipun alat ini dan sumber ini cuma sebagai alat bantu, tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan komponen-komponen yang lain. Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini,
memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Nah, jadinya siswa itu sekarang itu kan udah banyak teknologi, jadinya belajar itu tidak hanya di dalam kelas atau secara berkumpul ya. Meskipun belajar sendiri dengan menggunakan teknologi itu juga bisa, asalkan sudah yang mau belajar ini mempunyai kemauan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada evaluasi. Evaluasi ini juga sangat penting ya. Karena apa? Dengan evaluasi ini mencegah lupa. Evaluasi mengulang kembali. Jadinya pelajaran yang sudah dipelajari itu diulang kembali. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Jadinya dengan evaluasi ini kita bisa mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Nah, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.